Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Horas. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta 2019 dengan program studi perjalanan wisata. Ayo, kalau udah dengar kata-kata Horas pasti udah gak asing banget ya, karena sudah menjadi identitasnya orang Batak sebagai bentuk sapaan salam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam mengenai suku Batak beserta 7 unsur kebudayaannya. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Penduduk asli provinsi ini adalah orang Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia yang terdapat di Pulau Sumatera, tepatnya itu di Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada gambar peta ini, ya seperti yang teman-teman bisa lihat di peta, suku bangsa Batak mendiami dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola, Mandailing, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, suku bangsa Batak juga memiliki banyak subsuku, yaitu seperti Karo, Simalungun, Pakpak, Angola, dan Mandailing. Unsur kebudayaan yang pertama itu ada berdasarkan agama atau religi. Nah, di suku Batak ini agamanya tuh sudah berkembang bermacam-macam, seperti ada agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu. Tetapi orang-orang Batak masih mempercayai bahwa alam beserta segala isinya diciptakan oleh Debata Mula Jadi Nabolon. Jika hubungannya dengan jiwa dan roh, mereka tuh mempercayai adanya tondi, sahala, dan begu. Apa sih tondi, sahala, dan begu itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jadi kalau tondi dan sahala itu pertama kali diperoleh saat seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Tondi itu daya kekuatan yang memberi hidup kepada bayi atau biasa disebut jiwa atau roh si seseorang itu. Nah, sedangkan sahala itu merupakan kekuatan yang menentukan wujud dan jalan kehidupan selanjutnya. Biasanya tuh berbau-bau mistis dan tidak semua orang bakal mendapatkan sahala ini. Nah, terus kalau begu adalah tondi atau rohnya orang meninggal. Bisa teman-teman lihat nih falsafah yang bisa teman-teman pelajari, ada 5 yang dipercayai oleh orang-orang Batak. Sedangkan pada sistem sosial kemasyarakatan, suku Batak ini mengenal 2 lapisan, yaitu lapisan yang paling tinggi itu terdiri atas para bangsawan, raja-raja, dan kepala-kepala wilayah. Dan untuk lapisan yang kedua itu terdiri atas orang-orang yang bekerja sebagai dukun, tukang yang memiliki keahlian seperti tukang pandai besi, tukang pandai emas, dan tukang kayu. Nah, lalu kemudian kepemimpinan pada masyarakat Batak ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kepemimpinan di bidang adat, seperti yang untuk acara-acara perkawinan dan kematian. Yang kedua, kepemimpinan di bidang pemerintahan yang menjalankan pemerintahan selama sehari-hari. Terus yang ketiga itu kepemimpinan di bidang keagamaan yang biasanya dilakukan oleh seorang dukun. Tetapi sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal yang dihitung dengan dasar 1 ayah, 1 kakek, dan 1 nenek moyang. Jadi keluarga dari ayahlah yang dianggap satu keluarga dalam suku Batak, sedangkan keluarga ibu bukan menjadi garis keturunan melainkan dianggap orang lain. Wah, jadi kira-kira kalian bagian dari keluarga ayah atau ibu nih? Nah, pada unsur seni rupa, seni pahat dan seni patung itu menjadi keterampilan utamanya masyarakat suku Batak. Ukiran-ukiran yang terdapat gorga atau ornamen di rumah adat mereka itu menjadi bukti keindahan dari seni pahat masyarakat Batak. Dahulu tuh juga biasanya para raja-raja memesan patung untuk
tempat makam. Jadi menurut sejarahnya itu patung pada mulanya dibuat berdasarkan tumpukan-tumpukan batu gitu yang berwujudkan nenek moyang dengan dasar kepercayaan. Bapak Charles Sidabutar merupakan salah satu keturunan raja yang kini menjaga makam, menjelaskan bahwa sesuai kepercayaan setempat pada masa itu, jenazah tidak boleh dimakamkan di tanah, melainkan harus di dalam batu. Serta terdapat pula kerajinan tangan berupa ini dia. Ini merupakan salah satu kain tenun khas suku Batak yang biasa disebut dengan ulos. Nah, ulos ini sendiri itu memiliki arti dan makna yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu ulos yang berasal dari Tapsel atau Tapanuli Selatan. Nah, sebagian besar masyarakat Tapanuli Selatan itu sendiri menganggap kain tenun ulos ini adalah pelambang ikatan kasih sayang, lambang kedudukan, dan lambang komunikasi dalam masyarakat suku Batak. Oleh karena itu, kain tenun ulos ini selalu digunakan dalam setiap acara upacara, kegiatan, dan berbagai acara dalam adat suku Batak, misalnya kayak upacara perkawinan, kelahiran anak, punya rumah baru, sampai acara kematian. Seperti ulos Ragiduk yang memiliki derajat tinggi karena pembuatannya yang sulit, dan diartikan sebagai ulos yang melambangkan kehidupan serta doa restu untuk kebahagiaan dalam kehidupan. Ada juga ulos Ragi Hotang yang dipakai dalam upacara adat kematian sebagai pembungkus atau penutup jenazahnya yang akan dikebumikan, dengan arti bahwa pekerjaan seseorang di dunia itu telah selesai. Dan yang terakhir itu ada juga ulos Sibolang. Dia ini digunakan sebagai tanda jasa hormat kepada janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena dianggap sudah menjadi istri yang baik untuk suaminya yang telah meninggal, dan sebagai lambang penyambutan anggota keluarga baru saat upacara perkawinan. Nah, jika dilihat dari unsur arsitektur, rumah adat di suku Batak ini sangat beragam. Yang pertama itu ada rumah adat Siwaluh Jabu yang merupakan nama rumah adat dari suku Batak Karo. Yang kedua itu ada rumah adat Batak Pakpak atau Dairi disebut dengan Jero, dan ada juga rumah adat Mandailing dan Angkola disebut sebagai Bagas Godang, sedangkan rumah adat suku Batak Toba disebut rumah Bolon. Bolon ini adalah rumah adat suku Batak yang berbentuk persegi panjang dan masuk dalam kategori rumah panggung, memiliki kolong rumah yang digunakan sebagai kandang bagi hewan pemeliharaan mereka seperti babi, ayam, dan kambing. Terus di depan rumahnya itu sebelum kita masuk kita akan melewati anak tangga yang jumlahnya itu ganjil, dan melalui pintu rumah yang dibuat pendek agar tamunya itu menunduk saat masuk, sehingga secara filosofis itu dianggap kalau tamunya itu menghargai pemilik rumah. Seni pertunjukan yang ada di suku Batak itu terkenal dari seni tarinya, yaitu tari tortor. Pasti teman-teman udah pada tahu juga kan, karena ini udah familiar banget. Fungsi tari tortor itu sendiri merupakan sebagai syarat khusus atau tari pembersih yang dilaksanakan sebagai langkah sebelum acara hajat agar diberi kelancaran dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ada juga rakyat sekitar yang mengatakan bahwa tari tortor ini berfungsi dalam acara ritual yang berhubungan dengan roh-roh tersebut dipanggil dan dimasukkan ke patung-patung batu. Dalam bahasa Batak itu sendiri, menari itu adalah manortor yang berarti lambang bentuk syukur kepada mula jadi Nabolon atau dewa pencipta alam semesta. Nah, selain tari tortor, ada juga nih yang kedua itu tari pisau surit yang berasal dari suku Batak Karo sebagai tarian selamat datang dan biasanya dibawakan secara berkelompok dari penari wanita dan pria. Yang ketiga itu ada tari Sigale-gale dari suku Batak Toba yang digunakan untuk memanggil roh Manggale yang merupakan anak raja yang tewas saat berperang.
Salah satu upacara adat yang saya ambil yaitu upacara adat pada masa saat kehamilan yang dinamakan upacara Manghare. Nah, fungsinya itu agar seluruh roh-roh jahat dan roh penjaga keramat tidak mengganggu kehamilan sehingga kandungan tidak keguguran. Terus juga agar posisi bayi dalam kandungan baik, tidak sungsang, si bayi juga tidak cacat, sehat dan kuat. Untuk seni musiknya, kan masyarakat Batak itu sendiri emang terkenal jago main alat musik dan di tarik suara, jago menyanyi. Nah, kesenian musik suku Batak itu sendiri bernama Ogung Sabangunan. Nah, alat musik tradisional ini terdiri atas 4 gendang, yaitu gendang oloan, ihutan, doal, dan gendang jeret. Dan ada juga 5 taganing atau sejenis gamelan Batak. Dalam kehidupan sehari-harinya, orang Batak ini menggunakan beberapa logat. Untuk yang pertama itu logat Karo yang dipakai oleh orang-orang Karo. Yang kedua logat Pakpak yang dipakai oleh orang-orang Pakpak. Yang ketiga logat Simalungun yang dipakai oleh orang Simalungun. Dan yang keempat itu logat Toba. Ini yang banyak dipakai yaitu oleh orang-orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Dan ini ada beberapa contoh aksara suku Batak yang bisa teman-teman pelajari. Dalam kehidupan sistem teknologi, Batak ini sendiri telah mengenal mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, seperti cangkul, bajak atau tenggala, terus tongkat tunggal, dan sabit atau ani-ani. Terus masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit atau sejenis belati, terus pisau gajah dompak yang katanya itu diambil dari pisau yang berarti pisau yang berfungsi untuk memotong dan menusuk dan berbentuknya runcing dan tajam, sedangkan gajah dompak itu berarti sebutan bagi ukiran berpenampang gajah yang ada di tangkai senjata tersebut. Ya, jadi kesimpulannya, kesenian suku Batak kan merupakan bagian dari budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dari kesenian ini, banyak orang jadi mengenal suku Batak dan daerah tempat tinggal sampai sejarahnya, beserta 7 unsur kebudayaannya yang telah saya paparkan juga. Nah, jadi keunikan dari kesenian suku Batak yang menjadi ciri khas yang harus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun juga. Jangan sampai kesenian Batak ini punah dimakan oleh zaman. Dan generasi muda harus berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Dia juga harus tahu dan bangga dengan kesenian Nusantara ini. Terus banyak cara sih untuk melestarikan kesenian suku Batak, bisa mulai dari komunitas suku Batak itu sendiri yang rajin mensosialisasikannya ke berbagai media, karena untuk zaman sekarang lebih mudah sih untuk melakukan hal-hal tersebut, jadi lebih murah juga, terus bisa lewat daring semuanya, kayak seperti lewat Instagram atau YouTube kayak gini. Terus bahkan sosialisasi sekarang juga lebih banyak kan di sosial media. Nah, terus juga perbanyak komunitas suku Batak yang rajin untuk menjaga keseniannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.